Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tahap terakhir perhitungan AHP. Pada video sebelumnya di sini masih sampai dengan pengujian konsistensi ya. Dan di sini didapatkan nilainya itu konsisten karena dengan nilai CR-nya itu 0. Seterusnya itu dan nilai lokasi wake dari lokasi tersebut layak untuk digunakan. Jadi fungsi di sini untuk mengecek konsistensi adalah apakah nilai wake tersebut layak untuk kita gunakan atau tidak. Hanya itu saja. Jika tidak layak, itu harus dilakukan perhitungan ulang, dilakukan perbandingan ulang lagi. Karena kemungkinan ada kesalahan di saat membandingkan. Jika sudah benar, kita lanjutkan dengan kriteria selanjutnya. Di sini catatannya adalah apabila CR tidak konsisten, silakan ulangi langkah 2. Nilai CR haruslah 0 kurang sama dengan 0,10 atau 10% atau bernilai 0. Semakin mendekati 0 maka semakin konsisten. Dan apabila nilainya di atas 10% maka diharuskan mengecek ulang. Kriteria yang digunakan di sini ada 3: lokasi, prospek, sama gaji. Alternatif di sini ada 3: perusahaan A, B, serta C. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk prospek, kriteria prospek ya. Ini tabel perbandingannya. Di sini hasil prospeknya, dan di sini tidak saya jelaskan bagaimana cara-caranya karena sudah dicontohkan pada kriteria lokasi. Langsung hasilnya saja. CR di sini 0,015. Karena dia bukan 0,1 maka layak untuk digunakan wake-nya. Kita lihat untuk gaji juga 0 CR-nya maka layak. Terus kriteria itu juga dilakukan pengujian konsistensinya, apakah nilai kriteria tersebut sudah layak untuk digunakan di wake-nya, dan CR-nya itu adalah 0. Jika telah selesai semuanya, kita lanjutkan dengan perhitungan AHP. Perhitungan AHP ini kita mengambil wake dari masing-masing kriteria serta wake yang ada pada perbandingan kriteria. Jadi di sini ada 4: lokasi wake-nya, prospek wake-nya, gaji wake-nya, kriteria wake-nya. Pastikan wake ini sudah sama dengan hasil wake yang pada lokasi serta prospek, gaji, dan kriteria. Saya contohkan lokasi ya. Di sini wake-nya 0,1111, 222, dan 0,6667. Lokasi. Nah, sama ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu kita menghitung nilai total alternatif, di mana caranya adalah hasil perkalian setiap kolom bobot alternatif dengan kolom bobot kriteria yang bersesuaian. Jadi dia dikali. Di sini saya contohkan, di sini adalah perusahaan A. 0,111 dikali dengan 0,76 nilai dari lokasi. Terus ditambah dengan 0,13729 dikali dengan 0,30, dan terus ditambah 0,615 dikali 615 385. Jadi wake dari lokasi itu dikalikan dengan wake pada kriteria untuk lokasi. Paham ya? Hasilnya adalah 0,429489. Dan dilakukan seperti yang sama pada perusahaan B serta perusahaan C. Jika Anda bingung, silakan di pause ini dan dilihat. Yang saya kalikan ini adalah lokasi untuk perusahaan A dengan kriterianya. Selanjutnya ini adalah hasil rankingan. Jadi nilai yang tertinggi di sini adalah perusahaan A, sehingga kemungkinan besar si Ani atau si Budi ini, kemungkinan besar perusahaan yang akan dipilih adalah perusahaan A. Budi ini ya. Kemungkinan besar si Budi ingin memilih pekerjaan pada perusahaan A karena nilai totalnya itu lebih tinggi. Ada juga pertanyaan, Pak, tabel IR itu
bagaimana tabel IR itu adalah ketentuan dari metode AHP. Jadi Anda tidak perlu memikirkan yang itu. Pak, bagaimana jika CR-nya selalu tidak dapat lebih besar dari 0,1? Diperhatikan lagi itu tabel perbandingannya, apakah itu sudah benar. Di AHP ini yang paling banyak kelihatannya kan waktu di pengujian konsistensinya itu. Ada yang menanyakan, Pak, bagaimana cara menentukan kriteria? Nah, kalau untuk menentukan kriteria, ini kita mungkin bisa membuatkan seperti sebuah form kalau kita ingin menentukan kriteria yang akan kita gunakan untuk judul ini ya. Apakah kriteria yang kita gunakan cocok, sehingga rating kinerja yang akan kita gunakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya lihatkan rating kinerjanya ya. Rating kinerja itu biasa itu dinamakan di saat metode SAW SMART, itu dia menggunakan itu tuh. Namanya rating kinerja. Di sini saya namanya alternatif aja. Alternatif di sini adalah alternatifnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan lokasinya adalah 12 kilo, 6 kilo, 2 kilo, prospeknya cukup, baik, sangat baik, gajinya 8 juta, 1 juta, 4 juta. Bagaimana cara mengisi alternatif ini yang tepat sehingga kriteria yang digunakan itu tidak salah? Perhatikan. Saya kopikan ya. Itu biasanya untuk memudahkan Anda semua. Kopikan ini semua dulu. Jadi untuk mendapatkan hasil ini kita harus membutuhkan sebuah form input. Jadi di sini saya akan terjemahkan dengan bahasa, karena Anda semua adalah sistem informasi dan sudah belajar program. Di sini saya terjemahkan dengan bahasa program, yaitu untuk desain. Di sini kita perlu merancang desain input. Desain dari tabel yang kita lihat di sebelah ini. Nah, saya kasih nama tabelnya. Tabel alternatif ya, saya kasih nama. Di sini ada alternatif, lokasi, prospek, dan gaji. Untuk form input, ingat ya, ini form input ya. Di sini berarti kita butuh alternatif, terus lokasi, terus prospek, serta gaji. Nah, lokasi, prospek, dan gaji ini adalah kriteria. Jadi kriteria itu adalah seperti sebuah pertanyaan yang ada pada form input yang biasanya Anda rancang. Di sini saya kasih nama tabel ini. Form input. Nah, perhatikan ya. Ini adalah form input untuk menghasilkan ini. Oke, kita anggap ini varchar 100. Lokasi ini bukan pembobok apa, kita kasih juga varchar. Prospek kita kasih juga varchar. Gaji kita juga kasih integer lah, double lah, 2 angka dan koma ya. Ini adalah ini adalah form input untuk menyelesaikan masalah alternatif yang ada pada metode AHP ini. Jadi jika ditanyakan nih form inputnya,
Alternatifnya siapa? Perusahaan A. Terus lokasinya berapa kilo? 12 kilo. Prospeknya, untuk prospek di sini ada ketentuan. Dia seperti combo box, dia sangat baik atau buruk ya. Cukup. Jadi untuk prospek di sini ada pilihannya sangat baik atau cukup. Kalau di program itu adalah combo box, dan di sini untuk perusahaan A itu jawabannya cukup, dan untuk gajinya itu adalah 8 juta. Nah, jadilah untuk inputan from A. Nah, lakukan hal yang sama untuk menginput perusahaan B. Perusahaan alternatifnya apa? Perusahaan B, jaraknya berapa? 6 kilo. Terus prospeknya apa? Sangat baik atau cukup? Di sini jawabannya baik. Gajinya berapa? 1 juta. Nah, selanjutnya itu untuk perusahaan C. Lakukan hal yang sama, aku pasti aja. Perusahaan C, terus jaraknya berapa? 2 kilo. 2 kilo. Dia sangat baik, dan gajinya itu adalah 4 juta. Gajinya 4 juta. Jadilah ini antrian. Pisahkan ya. Nah, beginilah cara membuat atau mengisi alternatifnya. Jadi kita jadikan kriteria itu adalah form input atau sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu adalah jawabannya, itulah yang akan menjadi isian dari alternatif itu. Semoga Anda bisa memahami ini. Jika ada pertanyaan, langsung saja di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.